Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Sobat Arsip. Kali ini Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan akan berbicara mengenai pemusnahan arsip. Pada kali ini kita kedatangan tamu dari Arsip Nasional, Bapak Tato Pujiarto. Selamat datang Bapak di Kota Palembang. Terima kasih. Kali ini kita akan berbicara mengenai pemusnahan arsip Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Apakah pemusnahan arsip ini memang hal yang sangat penting bagi arsip? Setahu kita Bapak ya, mengenai penyusutan arsip, pasti ada beberapa tingkat. Ada pemindahan arsip, ada penyerahan arsip, dan ada pula dengan pemusnahan arsip. Dan mungkin bisa Bapak jelaskan kepada teman-teman arsip, para pencinta arsip, betapa pentingnya suatu arsip, dan bagaimana pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Nyimas Masito atas kesempatannya. Perkenalkan saya Tato Pujiarto selaku Koordinator Akuisisi Arsip 1 ANRI. Jadi sangat bagus sekali tema kita hari ini mengenai pemusnahan arsip. Jadi baru saja kami sudah berdiskusi begitu ya dengan teman-teman semua OPD di Sumsel membahas mengenai pemusnahan arsip. Jadi hakikatnya pemusnahan arsip adalah suatu langkah atau kegiatan bagian dari penyelamatan arsip. Jadi dengan memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna, maka otomatis nanti ya arsip-arsip lainnya dapat terselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dengan pemusnahan arsip, maka negara ya pemerintah provinsi terbantu dengan efisiensi dan efektivitas. Jadi ruangan tidak lagi dibutuhkan banyak-banyak hanya untuk menyimpan arsip yang tidak bernilai guna. Ya. Jadi pemusnahan itu betul-betul langkah-langkah yang efisien, yang efektif, dan kemudian juga sangat mendatangkan keuntungan bagi penghematan keuangan daerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu di luar pemusnahan arsip juga ada suatu upaya, ada arsip-arsip yang memang harus dilestarikan. Ya. Jadi tidak semua dimusnahkan arsip itu. Ya, ada sebagian kecil yang kita kategorikan sebagai arsip statis, itulah arsip yang menggambarkan sejarah Sumsel itu sendiri. Ya, itu yang harus dilestarikan ya, sebagai arsip statis. Ya, jadi sekali lagi pemusnahan itu ya khusus untuk yang tidak bernilai guna lagi, ya harus berdampingan dengan penyerahan. Ya, jadi juga ada arsip yang harus diserahkan ke dinas kita ini sebagai gambaran tentang sejarah Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Untuk apa? Untuk anak kita, cucu kita, buyut kita sehingga tahu bagaimana sejarah masa lalunya ya. Ketika Sumsel dipimpin oleh 17 orang gubernur dari mulai gubernur pertama Pak Kagani sampai gubernur terakhir Bapak Herman Deru ya. Itulah intinya kenapa hari ini kita sangat penting berkumpul untuk membahas mengenai namanya penyelamatan arsip. Artinya ada penyerahan yang statis dan juga ada pemusnahan yang tidak bernilai guna. Begitu bunyi Mas. Dari penjelasan Bapak tadi, kalau saya perhatikan dan saya dengar, sepertinya Sobat Arsip, kita punya 17 gubernur. Berarti sudah lama itu Sobat Arsip. Ya, Betapa bangganya kami warga ya. Sumatera Selatan. Berarti sudah senior ya Pak ya? Ya, jadi dengan jumlah itu menggambarkan bahwa Provinsi Sumsel sudah sangat lama begitu ya. Wah hebat ini. Dan dia bagian daripada sejarah negara dan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana tugas kita sekarang adalah bagaimana supaya masing-masing periode gubernur itu ada arsipnya ya. Sehingga tugas kita sangat berat ya, tapi harus kita optimis bahwa harus ada arsip yang menggambarkan dari 17 orang gubernur tadi. Gitu intinya, Bu. Jadi Bu Nyimas. kalau dilihat begitu Pak, eh, arsip yang setiap gubernur yang ada, apakah itu dinamakan arsip statis Pak? Sangat. Kenapa sangat? Karena yang namanya suatu daerah, tentu pertanyaan pertama itu siapa gubernurnya, Mm. ya. Setelah itu apa program-programnya, ya. Kemudian apa kegiatannya, apa program unggulannya. Itu mesti kita wariskan sebagai informasi sekaligus sebagai sumber pembelajaran, ya, agar penerus kita itu mengetahuinya, memahaminya, dan kemudian memaknainya sehingga mengambil ilmu daripada kebijakan-kebijakan para gubernur tadi. Begitu Ibu ini. Oh, kalau begitu Pak, kita selaku warga, selaku eh, penerus arsip negara, Siap. eh, yang harus mempertahankan keautentikan
betul. Bukti daripada arsip itu bukan masalah yang enteng, bukan masalah yang mudah. Iya, Berarti kita harus memang benar-benar peduli arsip. Kita harus peduli arsip dari eh, lapisan dari umur yang mengerti apa itu arsip sampai ke orang yang benar-benar mengerti kepada ahli-ahli yang mengurusi arsip. iya, Kembali ke pokok masalah pertama, Pak ya. iya, Kita melaksanakan pemusnahan arsip. Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan direncanakan pada tanggal 23 Juni ini akan melaksanakan pemusnahan arsip, Pak. iya. Dan tahun kemarin juga sudah kita pernah melaksanakan pemusnahan, namun untuk tahun ini ada peningkatan, Bapak. Kita tidak melakukan pembakaran dengan cara Iya. pembakaran, tapi pemusnahannya dengan melakukan musnah dengan tanpa asap. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, jadi betul sekali Bu Dimas ya. Prinsip pertama pemusnahan itu adalah bagaimana supaya arsip itu memang musnah total. Artinya baik fisik maupun informasinya. Apa artinya? Artinya bahwa tidak ada satu lembar pun kertas ya yang terbaca ya sehingga harus musnah dan total. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa betul sekali pemusnahan arsip itu juga harus eh, mendatangkan manfaat ya. Akan sia-sia kalau pemusnahan arsip membuat repot ya. Jadi manfaat itu apa bentuknya? Bisa saja manfaat itu adalah bahwa pemusnahannya tidak menimbulkan polusi, itu juga manfaat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua ketika dimusnahkan, kemudian dengan cara dicacah misalnya atau dicacah begitu ya, itu nilai tambahnya itu muncul begitu ya. Jadi sekian sekian box arsip kertas begitu dimusnahkan, itu sama dengan menghemat satu pohon, ya. Jadi kalau Begitu. kita beribu-ribu box kita musnahkan dengan cara dicacah, kemudian didaur ulang hasil cacahannya untuk Ya, membuat kertas kembali, itu sama dengan menghemat menghemat hutan, menghemat pohon, sekian ribu pohon, otomatis itu berdampak positif terhadap lingkungan hidup kita. Ya, jadi ini langkah yang luar biasa bagi Provinsi Sumsel pemusnahan dengan ramah lingkungan, artinya bahwa tidak hanya ramah Ibu Nyimas, tapi juga manfaatnya menghemat pohon, bayangkan. Pohon yang buat kertas itu kita hemat karena kertas baru kita buat dengan hasil limbah cacahan kertas yang kita musnahkan. Begitu ininya Bu, manfaatnya jadi Bu. ramah lingkungan, Pak Betul, ya. persis, persis. Di samping itu juga, Pak, kalau pembakaran, mungkin asapnya itu akan Ya, mengganggu ya, dan kita berarti melanggar dari undang-undang ya, lingkungan. ya, Eh, Harapan kami juga dengan adanya mutas ini akan bernilai guna seperti kata Bapak tadi. iya, Kita juga ada kerjasama dengan EcoGreen, iya, pihak EcoGreen yang akan merecycle dan mereuse kembali iya, dari hasil dari itu. Dan dalam bentuk pengetahuan kami, di EcoGreen itu adalah salah satu bentuk organisasi yang memanfaatkan limbah menjadi apa memenuhi kebutuhan. Jadi recycle, diulang kembali ke kegunaan dari ada nilai gunanya dari eh, apa yang kita telah musnahkan. Untuk arsip pasti yang dimusnahkan itu adalah berbentuk kertas ya Pak ya. iya, di antaranya. Dan diantaranya sebagian besar Besar ya, adalah betul, berbentuk kertas betul. yang kemungkinan besar akan bisa dimanfaatkan kembali Iya, oleh lembaga-lembaga tertentu dan juga bisa mengurangi apa Pak penghilangan apa pemusnahan pohon-pohon iya, dan mengurangi juga polusi udara iya, dan yang pasti mengurangi kerepotan kita ya Pak. betul, Kalau pembakaran itu pasti waktunya lama dan polusi serta membutuhkan tenaga kerja yang banyak yang untuk membakar arsip-arsip tersebut. Namun kalau dimutas ya kita akan banyak mendapatkan manfaatnya. betul. Ya, jadi demikianlah eh, teman-teman arsip eh, pemahaman dan informasi yang disampaikan oleh Bapak Tato Pujiarto mengenai pemusnahan tersebut. Eh, Mungkin ada lagi Bapak kira-kira pesan dan kesan untuk Baik, sobat arsipku ya. mengenai arsip ini. Baik, terima kasih Bu Nyimas. Jadi untuk sobat arsipku, hari ini sangat-sangat bangga karena bisa ketemu dengan teman-teman ya. Teman-teman baik itu pejabat struktural maupun arsiparis. Intinya bahwa
kita bekerja di bidang kearsipan itu sangat bermanfaat, sangat berguna, ya. Artinya tidak boleh apa namanya, tidak semangat begitu ya, karena kearsipan itu sangat luas cakupannya. Ini baru satu bagian saja, pengusahaan itu juga berdampak luas, Bu. Jadi saya dengar tadi ada Eco-Green, luar biasa, itu berarti sudah manfaatnya berlipat-lipat ganda begitu ya. Tidak hanya penghematan dalam artian ruangan, tetapi juga penghematan pohon, ya. Penghematan pohon sekaligus juga tidak ada polusi begitu ya, tidak ada polusi sehingga pengusahaan itu betul-betul berjalan dengan optimal, eh, seminimal mungkin ekses negatifnya, tapi sangat maksimal manfaatnya. Dan terakhir sekali kepada teman-teman Sobat Arsip ya, baik pejabat struktural maupun arsiparisnya, bahwa tugas kita sangat mulia ya, sangat berguna bagi semua pihak, semua kalangan, baik itu bagi lembaga sendiri maupun bagi masyarakat, sehingga kedepannya tentu akan lebih bagus kalau kita tingkatkan kinerjanya. Begitu, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tato Pujiarto. Sampai ketemu lagi Ya, dalam sama-sama. kesempatan yang lain dan datang ke Palembang kembali dan menambah hasanah ilmu kami Amin, amin. mengenai pemusnahan. Iya. Demikian Sobat Arsip, bincang-bincang kita dengan Bapak Tato Pujiarto. Semoga kita dapat menimba ilmu mengenai pemusnahan. Apa arti pentingnya arsip, apa arti pemusnahan yang mutas, dan apa saja manfaatnya. Demikian pertemuan kita kali ini dengan harapan kita akan ketemu lagi di lain waktu. Salam arsip, arsipku, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.